Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, siswa-siswi SMK Negeri 35, khususnya siswa-siswi 12 DPIB 1 dan 12 DPIB 2. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali menjelaskan tentang bagaimana membuat gambar arsitektur dengan kaitannya link tugas struktur yang telah kita buat. Mari kita buka file pada bagian ketiga ini untuk menyusun gambar arsitektur. Kemarin kita telah selesaikan pada bagian menyusun tembok arsitektur dari masing-masing bagian gedung yang ada. Kita mencoba membuat profil dinding arsitektur di bagian depan sekolah. Kita bisa menggunakan pertama kita buka dulu floor plan lantai 1. Kita bisa menggunakan arsitektur wall. Nah, kita bisa di sini menggunakan ke lantai 1. Di sini top offsetnya kita buat minus 60. Play. Nah, kita ambil wall center, kita letakkan di depan sini ya, ke tepat. Kita coba desain masing-masing terpisah antara bagian dinding yang ada, dua tipe yang berbeda di sini. Kita akan membuat profil yang pertama. Kita edit profil, kita atur terlebih dahulu. Bagian bawah ini kita potong. Ini bisa kita atur 90 cm. Ini bisa kita mirror bagian yang ini. Nah, kita bisa menggunakan ini, klik mirror. Ini kita coba mirror dengan oke, sudah. Selanjutnya tinggal kita potong bagian yang kita ingin potong, bagian ini. Oke, unjoin. Bagian atas kita bisa potong. Oke, seperti ini hasilnya. Sementara yang di sebelah kita bisa buat mengikuti pola yang sudah ada di samping dengan dimensi yang agak berbeda. Kita edit profil, tentukan tinggi yang sama, kita buat oke, jaraknya bisa kita atur sama ya. Di sini kita bisa del, kita bisa move ini ke ujung. Nah, kita bisa buat garis bantu.
bisa kita mirror. Nah, ini sudah jadi, tinggal di trim antara posisi, kita trim di bagian bawah, dihapus, tinggal oke. Maka kita sudah mendapatkan komponen-komponen yang menjadi profil di bagian depan. Tinggal kita copy ujung ke ujung. Nah, di copy multiple. Nah, sudah yakin benar multiple. Dan satu lagi yang ini tinggal kita copy kembali. Silakan dilakukan kepada siswa-siswi sekalian komponen-komponen yang ada tadi, sehingga penggambarannya bisa dilakukan dengan lebih baik. Nah, ini bagian-bagian tembok belakang, ini bagian profil dari dinding sekolah bagian depan. Oke, kita lanjutkan kembali. Untuk bagian pinggir kita bisa gunakan bantuan RP, reference plane. Kita buat garis ke kanan, kita lihat dari posisi kanan. Oke, di sini terlihat posisi dari garis bantu yang ada. Kita bisa buat di lantai 1 kembali posisi tembok yang ingin kita beri profil kembali. Sekali lagi, di sini bisa kita lihat di lantai 1 ya, lantai 1 wall. Selanjutnya di sini minus 60, kita ambil tengah. Selanjutnya kita atur posisi dari masing-masing dinding yang ingin kita ubah atau kita edit. Kita atur ketinggian dinding yang ada. Oke, setelah kita atur dinding yang ada, oke, kita lanjutkan kembali. Untuk bagian samping seperti tadi, kita tinggal buat profil yang kita ingin buat di sini. Misalnya kita tentukan profilnya seperti ini. Nah, di sini kita tentukan misalnya profilnya unjoin. Di sini kita buat oke. Berarti ini tinggal kita reset kembali, kita oke. Setelah itu kita tinggal oke, sudah jadi untuk komponen di bagian ini. Kita bisa del di bagian ini, karena ada di bagian kanan, kita bisa mirror ke bagian kiri. Kita bisa lihat sebagian kiri pun sudah
tertanam profil yang kita telah buat tadi. Nah, profil ini bisa kita beri warna yang berbeda dengan perintah PT. Dan kita ingin memberi warna biru muda. Profil yang ada, tembok profil ya, kita beri warna biru muda pakai perintah PT, ketik PT. Sementara di samping, oke, kita beri profil yang berbeda pula. Masing-masing profil ini yang telah kita buat bisa kita copy ke bagian atas. Nanti kita copy berbarengan atau sekarang pun boleh kita buat di copy ke bagian atas. Caranya cukup klik bagian atas, kita blok juga boleh, modelnya seperti ini, atau di tampak muka, kita menggunakan tampak muka, kita blok. Oke, ini kena semua ya, berarti kalau kita perbagian, kontrol, klik, klik, klik ya. Kita coba klik di bagian ini saja, kita copy, paste, align, level lantai 2. Nah, ini sudah tercopy ke lantai 2. Kita bisa putar posisinya ke kanan. Kita bisa coba color bagian kanan, klik, kita copy kembali, paste, line to select level lantai 2. Nah, kita ke bagian kiri, bagian kiri kita putar sini. Nah, di bagian kiri ini belum, kita copy, paste, align level 2 lantai 2. Oke, ini sudah. Nah, bagian selanjutnya adalah kita mendesain posisi jendela dan pintu. Kita ke lantai 1. Ke lantai 1, kita coba memasukkan jendela. Arsitektur, window, kita cari jendela yang cocok untuk tipe ruangan kelas. Kita cari library, US metric, window, kita ambil yang panel sliding window, open, kita ambil posisi jendela yang oke, bisa kita pakai yang ya agak besar, yang paling besar misalnya kita pakai di sini, kita ambil yang 300/160. Kita letakkan di tengah-tengah ya, kita letakkan di tengah-tengah di sini. Nah, kita sudah bisa diletakkan di sini yang di tengah-tengah, 7,5. Oke. Nah, dari sini coba kita atur kembali tampak mukanya. Tampak muka seperti ini. Nah, kita letakkan pintu untuk kelas, door. Nah, kita mencari bentuk pintu yang cocok untuk ruang belajar atau ruang kelas. Kita cari pintu yang cocok, door. Oke, ini dia foldernya. Kita ambil single plus vision. Kita ambil di sini. Kita atur posisi pintunya, bisa yang ukuran yang tampak atau diubah, terserah pada posisi yang ingin kalian setting. Setelah dibuat seperti ini, kita lihat dari tampak muka.
Oke, antara posisi tinggi jendela dan tinggi pintu tidak sesuai. Nah, kita coba letakkan jendela di samping pintu. Jendela sliding, kita ambil yang paling kecil. Apakah masih muat? Oke, di sini masih muat. Kita atur posisi jendela. Kita lihat dalam posisi tampak muka. Oke. Karena posisi jendela dan pintu tidak begitu simetris besarnya, maka jendela yang kita pakai adalah jendela yang sama dengan sisi di pintu. Kita ubah sekali lagi, posisi jendela kita pakai yang paling kecil agar jendela yang ada simetris satu dengan yang lain. Kita hapus dulu jendela, kita mirrorkan ke samping, atau kita tidak mirror tapi kita ambil saja ukuran jendela yang sama, tapi posisinya kita letakkan di tengah jendela, di tengah tembok, posisi kiri kanan simetris. Kita mirrorkan saja atau kita copy, atur sama 7,5. Ini kita mirror biar sama. Oke, ini kalau posisinya diletakkan sama dengan yang di sebelah sini, ini akan terlihat lebih bagus dengan pandangan yang sama. Kita lihat dari tampak muka. Oke, tinggi jendela dan tinggi pintu belum sama betul. Kita coba ukur kekurangan atau kelebihannya. Kita atur dengan hidden line. Kita buat garis bantu, RP plane. Nah, kita tarik garis. Nah, kita ukur dengan dimensi atau dengan menggaris. Oke, ini ada 9 cm perbedaannya. Kita hapus. Nanti tinggal jendela dengan keseluruhannya. Select all instant visible view. Nah, ini berarti tinggal diatur, dikurangi 9 berarti 221. Posisi jendela dan pintu sudah sama tinggi. Jadi cara untuk agar pintu jendela sama tinggi, tinggi jendela kelebihannya dikurangi kelebihan tinggi tadi, maka head height ini dikurangi dengan nilai tersebut. Tadi perbedaan tinggi antara jendela dan pintu adalah 9 cm, sementara head height-nya 330 cm, maka dikurangi 9, 330 kurangi 9, 221 cm. Oke, kita kembalikan ke tampilannya. Nah, seperti ini bentuk jendelanya. Di bagian belakang, tampak belakang. Nah, setelah kita atur, bentuknya seperti ini. Oke, setelah itu baru kita rapikan dari lantai 1 yang ada ini. Masing-masing kita mirrorkan pada bagian-bagian yang pokok. Oke, filter, window, kita copy saja. Atau boleh juga kita mirrorkan. Kalau di copy, maka bentuknya akan seperti ini. Maka posisi pintu akan sama dengan posisi pintu di kelas sebelumnya. Kita filter kembali untuk meyakinkan. Oke, di copy, ini untuk jendelanya. Setelah itu kita masukkan pintunya kembali untuk posisi pintu kelas.
kira-kira seperti ini. Nah, kita lihat di 3D, nah, masing-masing pintu jendela telah masuk di masing-masing bagiannya. Kita lihat dari front, tampak muka, tampak belakang. Nah, ini tinggal kalian coba masukkan data-data dari pintu dan jendela. Silakan dilakukan sehingga proses gambar bisa kalian rapikan sedikit demi sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.